saya bisa menyapa Anda, khususnya berbagi firman Tuhan di channel Lukas Sony. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang begitu ajaib, yang bisa kami rasakan hari lepas hari. Di situasi yang tidak menentu ini, Engkau membuktikan kesetiaan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu akan memberkati kami yang mendengar dan melihatnya, membangun iman kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu ajaib Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan berfirman dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul yaitu memperkatakan atau mendeklarasikan firman, mendeklarasikan janji atau kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalami masalah yang sangat serius akibat COVID-19. Ada 9 juta lebih yang sudah terpapar virus ini. Ada ratusan ribu yang telah meninggal dunia akibat virus ini. Dan ada 213 negara yang sedang berjuang bagaimana mereka bisa keluar dan mengatasi virus corona ini. Tentu virus ini berdampak bukan hanya kepada masyarakat level bawah, tapi juga level menengah maupun level atas. Dan ada begitu banyak reaksi atau respon yang mereka lakukan. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang cuek, atau masih bodoh. Tetapi kalau kita melihat respon-respon yang ditunjukkan oleh masyarakat secara umum, kita bisa melihat ada yang marah. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita marah, apakah ini akan membuat keadaan lebih baik? Tentu tidak. Mengeluh, apakah dengan mengeluh ini akan memberikan jalan keluar? Tentu tidak. Apakah dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan tetangga? Tentu ini hanya buang-buang energi saja. Atau kita bersungguh-sungguh, kita mengeluh, ini pun tidak akan memberikan kepada kita keuntungan sedikit pun. Apakah dengan mengutuk apa yang sedang terjadi, ini pun tidak ada gunanya, hanya menambah dosa dalam kehidupan kita. Dengan melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, marah, mengeluh, menyalahkan orang lain, bersungut-sungut atau mengutuk, ini tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik, tetapi akan memperburuk situasi dalam hidup kita, baik pikiran kita, emosional kita, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa perkataan kita punya kuasa. Perkataan kita itu memiliki pengaruh, apakah perkataan positif atau perkataan negatif. Kalau kita mengerti hal ini, bahwa perkataan punya kuasa, punya pengaruh, baik positif atau negatif, adalah bijak bagi kita untuk mempergunakan, memperkatakan, menggunakan lidah kita untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Saya mengajak kita hari ini untuk belajar, untuk mengungkapkan, untuk memperkatakan, untuk mendeklarasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan atas kehidupan kita.
Sebenarnya bukan hanya orang percaya atau orang Kristen yang mengakui bahwa perkataan itu punya kuasa. Bahkan orang yang tidak mengenal Kristus, orang dunia pun mengakui bahwa perkataan itu punya dampak, punya power yang luar biasa. Sehingga muncul sebuah statement yang seperti ini. Your words change your world. Artinya apa? Kata-kata Anda mengubah dunia Anda. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang engkau alami dalam hidupmu, apakah itu baik, buruk, kegagalan, keberhasilan, salah satunya sangat ditentukan oleh apa yang dilepaskan lewat mulut dan perkataan kita. Saya mengutip sebuah pernyataan seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah mantan Presiden Afrika Selatan. Dia berkata seperti ini. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Dan saya meyakini dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela, bahwa ada begitu besar dampak dari perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh John Austin. John Austin ini membuat sebuah artikel tentang dokter yang menggunakan terapi bicara untuk merawat pasien yang depresi. Alih-alih dokter ini katanya dia tidak menggunakan obat-obatan, tetapi dokter ini menyuruh para pasien untuk membuat deklarasi pernyataan positif dalam hidup mereka. Mereka harus mengatakan hal-hal positif seperti saya punya masa depan yang cerah, saya pasti bisa berhasil, saya pasti sembuh, dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa adalah ternyata ketika pasien-pasien ini mematuhi apa yang diperintahkan oleh dokter, ternyata itu memberikan dampak kesembuhan. Mereka pulih, mereka sehat. Dan ini merupakan bukti bahwa kuasa perkataan mampu menyembuhkan, mampu memberi harapan, dan mengubahkan kehidupan. Nah, saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa betapa perkataan kita itu punya dampak, punya kuasa yang powerful, yang luar biasa. Yang pertama, Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Kalau saudara ingin hidup baik dan bahagia, kendalikan lidah saudara dan jagalah agar bibir saudara tidak berbicara dusta. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, hidup kita bahagia, jaga lidah kita. Yosua pasal pertama ayat yang ke-18 ayat yang 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Wah, luar biasa. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan kuasa perkataan iman, yaitu memperkatakan. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi sobat kasih dimanapun Anda berada, iman
bukan hanya sekedar sebuah keyakinan di dalam hati kita, tetapi iman harus kita ekspresikan, dinyatakan. Salah satunya adalah tentu lewat perbuatan. Tetapi jangan lupa bahwa mengekspresikan iman lewat perkataan kita, apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu seperti benih yang kita tabur. Ketika engkau mengucapkan hal-hal negatif, engkau sedang menabur hal-hal negatif. Tetapi ketika engkau mengucapkan hal positif, engkau sedang menabur hal positif dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, belajar. Mari kita belajar bersama-sama mengucapkan, memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan saudara berpikir bahwa sia-sia saya mengucapkan firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika engkau melakukannya di dalam iman. Oleh sebab itu, saya mau mengajarkan prinsip ini yang sangat luar biasa, yaitu apa? Mari kita nyatakan firman Tuhan atas situasi Anda. Perkatakan firman Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun dalam kehidupan Anda. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga Anda, katakan, deklarasikan, baik kepada orang tua, kepada suami istri, kepada anak-anak, bahwa mereka akan dipelihara dan dilindungi oleh darah Kristus. Deklarasikan firman Tuhan dalam kebutuhan dan keuangan Anda. Katakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara juga bisa mendeklarasikan untuk masa depan, bahwa ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin dalam usaha dan pekerjaanmu, engkau bisa mengatakan bahwa Tuhan memberkati dan membuka tingkap-tingkap langit atas pekerjaan dan usaha. Saudara juga bisa mengucapkan, memperkatakan perkataan iman dalam kesehatanmu, bahwa Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Mungkin engkau juga bisa memperkatakannya dalam setiap masalah yang sedang kau hadapi, bahwa engkau akan menjadi pemenang dan engkau akan melihat mujizat dalam setiap permasalahan yang kau hadapi. Oleh sebab itu, seperti ada sebuah pernyataan, statement yang sering mungkin kita pernah dengar. Jangan katakan betapa besarnya masalah dalam hidupmu, tetapi katakan betapa besarnya Allah dalam hidupmu. Kenapa? Ketika kita memperkatakan firman, janji, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Firman Tuhan Roma pasal 10 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 10-11 juga dikatakan bahwa firman itu yang kita lepaskan, yang kita ucapkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak kita, sobat kasih dimanapun kita berada, belajar memperkatakan firman, mendeklarasikan janji Tuhan dalam hidup kita, memperkatakan kebenaran janji-janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan melihat perubahan, keajaiban akan terjadi. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati, membangun iman dan kehidupan rohani kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kalau selama ini mungkin kami sering mengeluh, kami sering marah, kami sering mengutuk, kami sering mengucapkan kata-kata yang negatif atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami, kuduskan lidah dan bibir kami, dan mulai hari ini dan seterusnya kami mau belajar memperkatakan firman-Mu, janji-Mu, kebenaran-Mu atas hidup kami, atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami, atas masa depan kami. Dan kami akan melihat ada sebuah terobosan,
Ada sebuah perubahan yang ajaib yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati sobat kasih dimanapun mereka berada. Ada yang lemah Engkau kuatkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang mengalami pergumulan, biar mereka mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melimpah